Saya punya sahabat. Dulu bareng-bareng kuliah di psikologi UNPAD. Tapi dia hanya bertahan sampai semester 4. Kenapa? Karena aslinya dia pengennya jadi pilot. Tapi bapaknya dia itu adalah profesor di bidang logika, kita nggak jalan. Ngamuk keluar. Nah, hormon itu baru bisa luruh ke darah setelah setengah jam. Setelah setengah jam luruh, baru mulai preportal kata kita jalan, baru logika jalan, baru mulai mikir. Ah, tadi begitu-gitu telinga. Kayaknya tadi lebay deh, berlebihan. Ya. Mulai mikir. Tapi setengah jam kemudian. Nah, itulah yang membuat kita nyesel. Kan nyesel di belakang ya, Bu ya? Kalau di depan apa namanya? Dempet. Nyesel di belakang. Nah, ini yang terjadi. Ada dua hal yang kita bisa lakukan untuk mengelola emosi. Satu, preventif. Dengan terapi saya akan ajarkan. Yang kedua adalah pencegahannya ketika benar terjadi actual. Apa yang bisa dilakukan kalau actual? Kita bisa lakukan ini. Namanya butterfly hug. Apa itu butterfly hug? Pelukan kupu-kupu, tupu-tupu. Kita ikutin ya. Jadi ketika kita kesal, marah, ada teknik untuk melawannya, itu posing dan bending. Apa itu posing? Di pose. Karena apa? Karena di pose lah. Tapi kan gak gampang kalau emosi kita penuh. Makanya ini saling terkait. Tetap harus dikuras secara preventifnya supaya nanti ketika kita kesal kita bisa nahan. Kan ada jokes, pernah dengar gak bapak-bapak? Katanya, kalau kita marah, ya, kalau kita diomelin sama temen dan kita kesel, daripada ngambek, mendingan hitung sampai 10. Kalau teman ngomong, wah, ngomel, turun tuh emosi. Begitu dimarahinnya sama bos ngambek, wah, bla 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 bla. Lebih banyak tutup, hitung sampai 20. Sampai 20. Pulang ke rumah bapak-bapak, si ibu marah-marah ngomel. Nah, kalau si ibu ngomel, kamu udah gitu pak terus aja itu. Banyak ya kamu. Bercanda ya. Tapi betul ada teknik namanya posing. Seperti apa cara mempose-nya? Daripada kita marah meledak di situ, bahkan berantem, mending kita tahan. Caranya apa? Namanya butterfly hug. Seperti ini caranya ya, kita ikuti. Butterfly hug itu silakan ikuti, tangannya seperti ini. Ini bukan mau TikTok ya. Gini, balik seperti ini. Silakan jempolnya dikaitkan. Jempolnya dikaitkan, simpan di dada. Simpan di dada seperti ini. Rasakan detak jantung kita. Hayati detak jantung. Rasakan detak jantungnya. Sambil tarik nafas pelan lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Jarinya digoyang-goyang, puterin. Kayak butterfly. Berkipas, berkepak. Terus sambil dirasakan dada jantungnya. Tarik nafas pelan lewat hidung, sambil dipas keluarkan juga pelan-pelan sambil ada istighfar. Sambil merem, tarik nafas lewat hidung, keluarkan sambil istighfar. Astagfirullah. Terus lakukan itu. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan, merem matanya, keluarkan lewat mulut sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas sekali lagi pelan-pelan. Rasakan detak jantungnya mulai menurun. Keluarkan sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Dibuka matanya sekarang. Silakan lihat ke depan. Lebih tenang nggak sekarang? Betul nggak? Itu cukup menenangkan. Nanti kalau masih belum juga, lepas jempolnya, turun ke bawah. Terus ke bawah sampai ke tangan. Lakukan itu terus. Jadi daripada misalnya lagi ngantor, kesel ke temen, daripada berantem disuruh pergi ke toilet, lakukan itu. Kalau ada yang lagi main, lagi TikTok,
TikTok. Di rumah daripada berantem, mending tinggalin. Udah berantem dari jam sibuk Pak, mending tinggalin udah kayaknya kayak kita ngobrol sedikit. Karena kalau lagi marah, logika kan nggak jalan. Mendingan pause dulu, nanti kita habis matiin ngobrol ya. Kan kitanya jadi lebih waras setelah ini. Seperti itu, mending tahan dulu. Itu adalah cara actualnya. Nanti saya akan ajarkan cara preventifnya dengan terapinya. Ya. Oh iya, ini bisa dilakukan buat anak, bisa diajarin ke anak. Ya, kan anak suka deg-degan, mau ujian dia deg-degan sebelum masuk ruangan. Gila. Kadang-kadang di sekolah aja, mau pergi sekolah nih mau ujian, anak saya tuh ada yang bungsu namanya Arvin. Dia suka deg-degan, aduh Pak, aku pengen kuping dulu, mau ke toilet. Sebenarnya saya tahu yang dia lakukan apa? Dia lagi deg-degan, dia stres, di stres tadi. Ya udah sambil jalan dia, deh, tangannya gini, dia butterfly. Lebih tenang sekarang. Ya. Itu dilakukan. Jadi bisa kita ajarkan ke anak. Gimana? Anaknya meledak-meledak marah, disuruh gini. Kalau dia nurut seperti ini, nggak mau. Ada terapi ini nanti bisa dilakukan ke anak. Kami menulis buku anger management. Di buku itu ada membahas tentang bagaimana tips and tricks untuk anak. Ada menterapi anak. Jadi nanti saya ajarin terapinya dan itu ibu dan bapak bisa lakukan ke anak. Nanti saya bahas. Nah, ini apa bedanya marah dan marah-marah? Ada yang tahu? Apa sih bedanya marah dan marah-marah? Marah itu cuma sekali padahal nih. Kalau marah-marah 2 kali. Marah. Kalau dia marahnya 3 kali, marah, Pak. Marah itu adalah jenis emosi. Dan itu sudah diciptakan Allah untuk kita. Itu sudah fitrah. Marah-marah adalah tingkah laku. Itu yang harus kita kontrol. Maka ketika marah, jangan membuat keputusan ketika sedang marah, karena logika itu jalan. Gitu. Bedakan marah dan marah-marah. Marah itu buat self defense kita. Oh, bapak-bapak nih biasa pernah mukul pintu, jebol pintunya bener. Pada saat itu nggak sakit, kuat. Mungkin kuat loh. Ketika Anda melakukan terapi, harus pol-polan. Tidak boleh diperhalus, tidak boleh diedit. Apa yang dirasakan itu yang dikeluarkan. Marah itu energi yang gede, tapi dia destruktif, merusak. Jadi dia bikin rusak kalau nggak dikelola dengan baik. Padahal kalau dikelola baik, luar biasa. Listrik, energi kan? Itu kan? Ketika dikelola dengan baik dan dialirkan, jadi lampu, jadi segala macam, power. Emosi juga gitu, marah. 90% penyakit fisik diawali oleh penyakit psikis. Dari hasil penelitian. Ini tentang psikosomatis. Nih, dari hasil penelitian di Harvard, 6 dari 10 penderita kanker bermasalah dengan forgiving. Dia marah, gak bisa maafin. 60% dari Harvard. Dari klien yang datang ke kami, 100% Bapak dan Ibu. Banyak yang kanker datang ke kami, ya, 100% ternyata dia punya marah, semuanya punya marah dan gak bisa maafin. Ada kasusnya adalah seorang ibu marah ke orang tuanya, ke ibunya, dan dia gak bisa maafin. Sekarang dia sakit kanker payudara. Dia 2 bersaudara, adiknya sudah meninggal duluan kena kanker juga. Karena mereka sama-sama marah ke ibunya. Padahal ibunya udah meninggal. Kebayang gak? Kan kita kalau pengennya tuh punya anak yang soleh dan soleha. Betul gak? Supaya mereka mendoakan kita. Betul? Apa sih doanya? Rabbi ghfirli wali daya warahmah kamar bayani sofiro. Itu dia lakukan, mendoakan. Habis sholat dia doa itu. Tapi ditambahin,
Tapi ya Allah, itu doa untuk bapakku ya, bukan untuk ibuku. Kebayang, saking benci sama ibunya. Kenapa kok sakitnya payudara? Kanker payudara. Titik marah ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi manusia itu punya dua memori. Memori pertama, memori kognitif di otak kita. Yang kedua adalah memori somatik yang bersisa ibadah. Nah, begitu marah, Isa di sini, Isa di sini, Isa di sini. Ketika kita marah, ketika Isa ibadah, badan kita menjadi asam di titik-titik tertentu. Dan kanker paling subur tumbuh di badan yang asam. Makanya kenalah di sini kanker payudara. Itu segitunya loh pengaruhnya marah terhadap badan. Jadi hati-hati. Orang amuk-amukan sejelas 2 jam resiko kena stroke. Jadi kalau terapi nggak usah sampai 2 jam ya, sejam aja cukup. Ya, bisa stroke. Nih, sadari unfinished business kita. Apa sih inner child kita di masa lalu? Apa aja? Ya, sekarang ini deh, saya minta Bapak dan Ibu pejamkan mata. Masing-masing pejamkan mata. Saya minta Bapak dan Ibu mengingat kejadian-kejadian dalam hidup selama Ibu dari mulai lahir sampai sekarang. Ingat-ingat kejadiannya. Spesifiknya coba diingat-ingat kejadian buruk yang pernah Ibu alami. Kejadian buruk, kejadian yang menyakitkan yang pernah dialami. Coba diingat. Kalau sudah teringat, tolong angkat tangan. Tolong semua merem, supaya nggak lihat yang lainnya. Merem. Yang sudah ingat, angkat tangan. Sudah teringat dengan kejadian buruk dalam hidupnya, angkat tangan. Kejadian buruk apapun, bisa karena orang tua, karena teman, karena sobat, karena teman bisnis, karena teman kantor, apapun. Silakan angkat tangan. Yang sudah teringat dengan kejadian buruk. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, turunkan tangannya. Buka matanya. Artinya semua orang ternyata pernah ngalamin ya dengan kejadian buruk. Mungkin ada yang nggak ngangkat tangan padahal nggak ingat ya. Nah, itu harus diselesaikan. Itu nanti kita akan proses, ya. Sadari low weight state dan hot button. Apa itu low weight state? Ketika kita low weight, gampang ngambek. Kita kalau low weight lagi kayak gimana sih? Saya low weight kalau saya lapar. Betul Bapak Ibu, saya mau lapar galak. Apa-apakan wae. Pernah, ini bukan untuk menjelekkan orang lain, tapi saya cerita tentang apa yang saya alami. Kami penggiat di komunitas yang hebat, Home Education based on Health and Talent. Kemudian saya pun di Talent Mapping. Saya ketua Talent Mapping Regional Priangan, Jawa Barat. Ya. Nah, kami kan banyak di komunitasnya tuh. Ada FFB, ada saya juga komunitas mobil, fotografi, banyak banget. Suatu saat saya ketemu komunitas, dan kemudian bareng-bareng komunitas Budia, saya nemenin. Saya hobinya fotografi. Saya hobinya fotografi, saya potret. Terus pas saya datang, nih ibu tahu saya senang foto. Mana nih? Nanti fotoin ya. Foto di sini, foto di situ, di ruangan sana juga ada. Tolong di sini sekian foto, minimal 5 harus satu-satu ya. Nanti di sini. Sama nih. Dalam hati saya, ujuk-ujuk minta. Emang lu gak punya bagian dokumentasi sendiri? Saya kan di sini mau nganterin istri. Kecuali kalau saya ditunjuk, pada ini tolong bagian dokumentasi ya. Kan enggak. Saya kesel. Ini orang gak tahu diri apa nyuruh-nyuruh. Tapi gak lama saya mikir, oh kayak. Nah, udah ngambek-ngambek kami semua. Pagi-pagi udah marah-marah. Itu jam 10 tuh. Tadi saya udah sarapan belum ya? Ternyata betul. Saya belum sarapan, Bapak dan Ibu. Jadi apa-apakan saya belum sarapan.
Gak lama, sebentar ya, saya izin dulu. Saya keluar, nyari rumah makan Padang, makan adalah saya. Terus balik, ketemu sama orang yang sama. Terus dia ngomong, pada nih, nanti gini, beda dong dari penangkapan saya. Ternyata dia tidak senyebelin tadi. Ketika lapar, penangkapan saya jadi berbeda ternyata. Makanya saya bilang bukan salah dia, ternyata salah saya yang salah tangkap gitu. Dia galak kalau lagi ngantuk. Makanya kepada itu malam-malam doyan jangan galak. Ibu-ibu ada gitu juga nggak? Kalau ngantuk jadi uring-uringnya. Nah itu sadari apa yang gampang bikin kita uring-uringnya. PMS kah? Kalau ibu-ibu ya? Nah, hot button apa yang paling banyak bikin? Kalau ini udah bukan lagi marah, tapi meledak. Begitu tombolnya dipijit, pasti meledak. Kalau ibu-ibu, mainnya rasa, main hati. Jadi ibu-ibu paling gampang meledak kalau hatinya dilukai. Bapak-bapak gampang meledak kalau egonya, harga dirinya terlukai. So, bapak-bapak dihina, ngamuk luar biasa. Siapa ya? Gak terima, siapapun itu dilawan. Reposna, menghina terima, tak bisa. Perempuan begitu hatinya kena, kan perempuan mahal halus ya, hatinya halus. Jadi harus diperlakukan dengan halus bapak-bapak gitu. Nih, apa sih bedanya laki-laki dan perempuan? Perempuan sehari, ini hasil penelitian, butuh 20.000 kata. Laki-laki cuma butuh 7.000 kata sehari. Makanya wajar perempuan tuh lebih cerewet, 3 kali lipat. So, saya tanya ibu-ibu sebagai bukti. Ibu-ibu suka sering chat sama bapak-bapak lewat WhatsApp, panjang atau pendek? Panjang. Saya tanya, bapak-bapak jawabnya apa? Ya, jempol. Yes, oke. Sip. Memang begitu. Jadi ibu-ibu panjang, bapak-bapak pendek. Karena beda kebutuhan ternyata. Tapi gini bapak-bapak, ibu-ibu ngomel, ngambek, masih nyerocos. Bapak-bapak, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu masih kayaknya nyerocos, masih aman bapak-bapak. Karena titik kemarahan terbesar seorang wanita adalah ketika dia sudah diam. Asal nyerocos, bapak-bapak nyarikan tiba-tiba cicing gitu. Hati bapak itu sudah mendekati, harus sudah banyak berdoa kalau gitu. Hati-hati kalau udah seperti ini. Karena titik kemarahan terbesar seorang itu ketika dia sudah itu. Jadi waktu itu udah dia berarti banyak bapak-bapak yang telat meninggalnya. Kami saya dan Bunda itu mental personal. Banyak pasangan yang datang ke kami, ibunya juga ketika bapak-bapak sudah dianggap tidak peka kali. Peka. Untuk layaknya dan telat. Kalau dia telat tapi belum terlambat banget masih bisa diobatin, bisa. Banyak yang akhirnya nggak jadi cerai kita itu. Tapi ada satu pasangan yang sudah terlambat, si bapaknya telat, si ibunya kabur ilfil. Kalau udah ilfil udah nggak mau kan? Walaupun bapak, sok saya mau perbaiki ini, tapi si ibunya udah nggak mau, susah. Jadi kalau ibu sudah ilfil, susah obatinnya. Jangan tunggu ibu-ibu ilfil. Bapak-bapak juga sama. Bapak-bapak kalau udah kesempat, lebih susah lagi bapak mau maafinnya. Jadi jangan tunggu saling lagi. Mari kita saling sama-sama. Ya. Nah ini adalah 4 wajah kepribadian dalam berrelasi. Ada yang pertama pribadi yang pasif, agresif, dan pasif. Orang pasif, kayak apa sih kalau orang pasif? Kalau orang pasif marah, kira-kira gimana? Cici. Ya. Kalau orang pasif marah, diam. Nih contoh, bapak kan pakai sandal jepit gitu ya, pakai pantopel,
Terus kita berdua lagi Netflix, tiba-tiba kaki bapak injak sama saya. Kalau bapak orang pasif, apa kira-kira yang bapak akan lakukan? Sakit. Meratapi nasib. Tapi gak ngomong apa-apa. Orang pasif, gak berani ngomong langsung ke orangnya. Cuma berani. Tega benar di badannya. Mana ya sengaja pindah ke bukan tombol. Cari yang meratapi nasib. Kalau orang pasif, itu adalah ada dua jenis marah. Anger ini, marahnya ke dalam, nggak keluar, nggak diekspresikan, sehingga malah ke dalam. Kalau ke dalam, yang rusak siapa? Dirinya sendiri. Orang pasif itu lebih banyak peduli kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dia. Jadi menitip batur, seorang akan rusak. Ada orang yang agresif. Orang agresif kebalikannya, mentinggi diri sendiri, nggak peduli sama orang. Begitu keinjak, kira-kira kalau dia agresif apa yang akan dia lakukan? Wah, apa yang dicap sering loh? Gimana sebenarnya? Nah, apa yang dicap? Gitu rasanya terkena kan? Orang agresif, dia berani langsung ke orangnya dan straight langsung gitu. Merusak sama, itu anger out. Marahnya keluar, terekspresikan, merusak. Yang rusak siapa? Batur. Mana ada masih kurang tahu. Makanya kemarin ada yang gitu ya. Dari ngomongnya udah ketahuan. Oh, Pak Dani, saya tuh tidak ada rusak-rusak itu saya. Mana ada saya tuh, sehat-sehat saya. Nggak ada rusak-rusak. Emang Bapak kalau marah gimana? Bisa ekspresikan, saya ngomong saja. Oh gitu ya? Coba kita tanya ibu. Bu, apa yang dirasakan? Si ibunya nangis. Udah dicarakan si ibu mesti bapak. Karena dia anger out, keluar gitu. Merusak orang lain, dirinya nggak rusak. Ada yang ketiga, pasif agresif. Kalau orang pasif agresif, nggak berani ngomong langsung. Nggak berani langsung ngomong. Tapi tetap marah, tapi tetap diekspresikan. Cuma bicaranya. Begitu tetap, bapak kerja kaki. Dia colek sudah. Lupa nanti. Itu padahal itu kaki saya. Nipis saja. Padahal itu tidak punya perasaan. Tidak peka dia mah. Padahal dia nipis. Ngomong ke batur. Dia ngomongin. Nggak lama pakai handphone. Foto kakinya. Surprise. Ke medsos. Upload ke Facebook. Kasih caption. Buat dia ngerasa nginjek kaki gue ya. Tolong sensitif dong. Dari saya kan dengar rasa jadi kalem ya. Orang Indonesia teh, begitu orang pasif agresif, dia ngomongkan, kalau nggak ngomongin, nyinyirin, nyindir. Itu yang terjadi. Nggak gibah, padahal nggak apa-apa pada disini kan ini mah gibah syariah. Kayaknya gibah syariah aja. Nggak apa-apa, sudah ngomong terus. Banyak yang begitu. So, kalau melihat medsos sekarang, paling banyak tipe yang mana di antara tiga ini? Pasif agresif, silih omongkeun, silih nyindir, benar nggak? Kampret lawan, cebong, berantem terus sampai kapan tuh? Nggak tahu. Ini adalah pasif agresif, dan itu membuktikan bahwa orang kita, orang Indonesia, ternyata belum mampu mengelola emosi dengan baik. Makanya medsos rame wae, parasnya wae. Yang ideal adalah ini yang asertif. Yang asertif itu dia peduli dengan dirinya sendiri dan peduli dengan orang lain. Sehingga begitu keinjak, kira-kira apa yang dilakukan? Itu yang Pak Dani, punten, ini kaki saya keinjak bisa tolong geser dikit. Mungkin saya bilang, aduh Pak, punten tegaknya. Gitu kan? Beres kan sebetulnya? Tapi begitu cara-cara yang tadi 1, 2, 3 malah bikin masalah. Nah, disinilah jadi orang asertif itu mampu mengungkapkan dengan jelas, dengan lugas, dengan tegas, tapi nggak bikin sakit hati orang lain. Jadi dia tetap memperhatikan harkat dan martabat dirinya dan orang lain. Itu orang asertif. Susah kalau menjadi asertif kalau muatan emosi negatif kita
masih penuh. Mulai begitu gereja meledak langsung. Meledaknya bisa keluar atau kajero? Gitu. Maka disinilah perlu pengelolaan emosi yang baik supaya kita nanti menjadi orang yang asertif. Begitu asertif Pak, kesal ke pasangan ngomong, tapi baik-baik ngomongnya, gitu kan? Nah ini adalah tahapan pelepasan emosi. Gimana sih caranya ngelepasin emosi? Katanya kan pada disuruh dalam mengalirkan, emang kumaha ngalirkan nanti? Ada konsep 4A dalam mengalirkan emosi. A pertama adalah aware. Apa itu aware? Sadar. Sadar apa yang saya rasakan. Saya marah, saya sedih, saya kesal. Sadari dulu itu. Kudu sadar. Apa yang saya rasakan ini? Oh, saya tuh marah. Kedua, harus sadar. Siapa yang bikin saya marah? Oh, saya tuh marah ke suami saya. Tapi kan tidak setiap hari dan semua kegiatan yang bikin marah kan? Oh, kegiatan kejadian yang mana yang bikin marah? Perilaku apa yang bikin kita marah? Oh, ketika dia waktu saya ulang tahun tapi teringat. Itu kan spesifik gitu. Betul, yang masih nyangkut. Waktu itu kejadiannya pagi, siang, sore, malam. Harus jelas. Gitu. Itu aware, baru proses sadar. Setelah disadari, oh ini tuh marah. Yang kedua, accept, terima. Oh saya tuh marah. Saya terima saya marah. Saya terima saya tuh marah. Marah ke si ayah. Waktu dia terima itu. Setelah diterima, Allah perbolehkan. Perbolehkan marah. Maksudnya gimana Pak Rani? Kamu kabulkan gitu? Bukan. Perbolehkan marah, ungkapkan rasa marahnya, tapi di terapi. Jangan marah ke sembarang orang, ke sembarang tempat. Kesal kasih bapak membicarakan anak. Emang itu menyelesaikan? Enggak. Karena harus ke orangnya. Tapi gimana? Di terapi dengan bayangannya kita. Nanti ada, saya akan ajarkan terapinya. Ada 8 terapi yang akan kita lakukan sekaligus. Saya akan ajarkan. Hari ini kita sampai praktekkan ya beliau ya. Ya, nanti kita praktek nih. Kita ikutin sama-sama. Nanti saya ajarin. Allah, setelah Allah diperbolehkan, biarkan perasaan itu mengalir keluar. Ikhlas menerima rasa itu. Ikhlaskan, mulaskan, biar dia ngalir keluar, pergi. Itu proses pengaliran rasanya. Nah, nanti saya akan jelaskan kayak apa itu terapinya. Ketika kita penuh punya sesuatu, harus dikelola supaya mental kita switching, pindah menjadi positif. Ini adalah perasaan-perasaan yang emosi tadi di masa lalu, masa kini, masa depan, kita olah dengan ini. Ya, di sini kita belajar mental wellness bersama dengan nanti akan menjadi positif. Apa yang dikelola? Satu, emosi, emosional. Terapi yang akan kita lakukan ini ngebahas emosi. Jadi ada 5 pilar yang harus kita pelihara untuk membuat kita dari yang tadi negatif menjadi positif. Satu, kelola emosi supaya nggak gampang marah. Nanti saya akan ajarkan. Dikelola emosinya. Kedua, kelola kognisi, cara berpikir. Tadi Lazarus, proses terjadinya stres. Karena dari mulai berpikir kan. Nah dari mulai berpikir kita harus positive thinking. Ada yang namanya tadi reappraisal, mengulang-ulang terus penilaiannya, cari alternatif solusi terus-terusan. Salah satu caranya adalah reframing di kognisi kita. Apa itu reframing? Reframe ulang. Bapak di foto, oh tadinya sakit, oh ternyata harus lebih lebar, frame ulang jadi lebih lebar. Kalau foto kan bisa aja zoom in, zoom out, oh komposisinya dibenerin, gitu. Itu reframing. Contoh tadi yang paling sakti kan tukang parkir kan, ya datang ke ayah begitu mau keluar,
minta duit. Otomatis di kepala kita langsung muncul pemikiran, sebuah frame. Nah, apa dipeluk? Kan kalau yang mau dipeluk bukan murid itu kan pelacur. Kalau teh bohong berarti ongkos saya disepadankan dengan orang soleh dan soleha. Nah, ini pelacur. Ngambek dia sama Allah. Jadi ketika itu dia tidak dari sholat. Sholat tapi jadi ritual aja. Hatinya nggak kena. Ternyata dia masih marah sama Allah. Marah dia besar sama Allah. Mental blocking. Istrinya nggak mau disentuh. Saya nggak mau nyentuh, pelacur. Kebayang nggak? Akhirnya istrinya maksa, hayu atau hayu. Selama dia menikah 5 tahun, nggak nyampe 10 kali itu mereka berhubungan seksual. Dan itu pun kalau dipaksa. Kebayang nggak? Dan sekali berhubungan langsung hamil. Masya Allah, jadi punya anak, usianya 4 tahun anaknya. Tapi dia marah sama istrinya, marah sama Allah. Jadi dia sholat tapi dia bilang pasal. Saya sekarang kosong, hati saya itu nggak dapat keterikatan dulu saya dengan Allah, kedekatan jadi hilang. Karena ada mental blocking. Nah, saya proses lah, sok keluar dan apa pun, wah keluar dari mulai macam tendangan muter keluar, serius di lokasi terkumpul segala macam, ngambek dia sama Allah. Sok keluar dengan sok keluar ngambek dia pecah-pecah. Berikutnya udah puas, terus mau apa sekarang kalau udah puas? Nangis. Ya Allah, maafkan aku, tadi aku marah-marah. Minta maaf sama Allah dia. Minta maaf sama Allah, ya Allah, maafkan aku ternyata aku segitu marah padamu, padahal aku harusnya tidak seperti itu. Wah, nangis dia. Nangis sampai akhirnya dia peluk. Dia memaafkan dan aku minta maaf ya Allah. Setelah itu dia ngerasa sok Pak, saya bapak pada rumah. Kan pengen terikat sama Allah, hatinya terikat juga cuma dengan kegiatan melakukan ritual saja. Sok Pak, dekatkan hati bapak ke Allah. Alhamdulillah sekarang dia cerita, alhamdulillah berarti ayah mengawas ke mana ketika habis sholat tahajud. Karena yang dibentuk adalah connectedness, keterikatan kita ke Allah. Supaya nyambung, connected. Mau ke Allah, mau ke pasangan, supaya connected. Sekarang gini, bapak dan ibu bawa handphone, terus kalau di sini ada wifi, pengen nyambung ke wifi, harus ke password, itu kan? Ya, jadi usaha apa yang dilakukan kan? Kedua, tiba-tiba ada tembok gede, wifi-nya nyambung nggak? Sinyalnya jelek, benar nggak? Ketika kita punya banyak emosi dan amarah, itu akan membentuk mental block. Udah kayak ada tembok gede di depan kita. Orang maunya connected wifi itu biasa, mau nyambung wifi ke suami nggak bisa, karena keblok. Maka dari itu, dengan terapi ini, si tembok kita hancurkan, supaya nanti kita betul-betul jebolkan, supaya kita nyambung dengan pasangan kita, dengan Allah, jebolkan dengan terapi. Setelah spiritual, sosial, dukungan sosial. Di sini siapa yang segengan? Biasanya ibu-ibu ada kelompoknya, gitu kan? Gak apa-apa, memang boleh kok aja. Dalam kelompok besar akan ada kelompok-kelompok kecil. Itu memang promosinya begitu. Kelompok-kelompok kecil bisa saling curhat, bisa saling minta, punya tempat yang mendukung. Stresnya turun kan? Itu kan? Makanya tadi ibu, girls kita meet up yuk. Pada meet up, curcol. Wah, sudah macam. Habis itu pada upload kan? Ya betul. Aduh makasih ya, pada hari ini sudah selalu rasanya plong. Ibu-ibu kita bisa dapat. Woi bapak-bapak, woi mana mancing, ayo. Mancing emang kalau tuh nggak betah kue kalau dia. Begitu tuh nyambut loh, stresnya kurang. Tapi begitu ada temannya bareng, ayo ada teman mancing, sama gitu, dukungan sosial. Touring,
saudara juga enggak, woi, hati-hati kiri kanan gitu kan. Tapi merasa bahwa ada orang yang care, ada yang peduli dengan kita, itu akan menjadi salah satu yang menurunkan stres kita. Nah, 5 ini harus dikelola, dan ini nggak berdiri satu-satu, sekaligus. Emosi dikelola, fisik dikelola, kognisi dikelola, spiritual dikelola, sosial juga dikelola. Sehingga nanti switching dari negatif menjadi positif. Gitu Bapak. Dan sekarang kita akan terulang. Seakan-akan kita ngalamin dan kita berada di sana. Benar-benar bayangkan. Oh, dulu tuh waktu si ayah marah kecil, bayangkan. Misalnya nih, Anda pernah cowok nih biasanya dicarikan ke bapaknya, padahal itu salah. Tapi si bapak kekeh ngambek dan dicepai. Padahal pengennya kita ngejelasin kan ke si bapak kan, membal, Pak, itu salah gitu. Tapi pada saat itu kadang-kadang kita tidak berdaya. Sian kan, kira cicing. Nah, di terapi ini berdayakan diri Anda. Kalau Anda sebetulnya pada waktu itu pengen ngomong apa, keluarin di terapi. Kayak membal di terapi. Bukan saya yang salah, saya nggak salah tuh si ini. Ngomong, ya mungkin dulu nggak sempat diungkapkan. Ungkapkan di sini, di terapi. Bari belum putar ulang. Oh, bayangkan bapaknya di depannya ngomong ke bapak dari hati. Waktu itu bapak pernah salahin saya. Jadi spesifik kejadiannya. Bukan ngomong ke bapak anak, oh, bapak tuh selalu salah, bukan. Tapi kejadian yang dilakukan itu. Bukan ke subjeknya, tapi ke kejadiannya. Waktu itu bapak pernah nyalahin saya. Aku tuh gak salah loh, aku tuh ngomong isi hatinya. Sambil diverbalkan. Jadi harus ngomong. Kalau tanpa ngomong, amigdala akan panas. Otak kita akan panas. Begitu ngomong turun suhunya. Jadi harus ngomong. Sambil diketuk di titik-titik tertentu ketika kita sambil ngomong. Jadi ngomong belum sambil ketuk-ketuk. Nanti saya ajarin titik-titik siapa aja. Mudah-mudahan berjalan. Nah, ada tahu? Ya. Gitu. Nanti saya ajarkan. Kalau saya kata, B, kalau kamu aku belum maafkan. Gak apa-apa kalau belum maafin. Jangan dipaksakan. Berarti proses itu. Artinya masih ada amarah, sehingga dia belum bisa memaafkan. Proses lagi marahnya, terapi lagi. Besok lakukan lagi, terapi lagi. Sampai dirasa klop, udah nyaman, maafkanlah mereka. Di sini. Setelah itu di bawah hidung. Siapa yang lembut di sini? Kita merasa tidak pede. Setelah bawah bibir, dada. Di sini ada ceklokannya. Ceklokannya ke dalam. Bukan itu, sebelah kirinya, di bawah tulang. Ada kan tulang yang lurus? Nah di bawahnya tulang, sebelah kirinya. Nah itu titiknya. Ya. Setelah itu di bawah ketek. Nah di bawah ketek tangan yang ini. Tangan yang ini. Kan? Agak lebih ke belakang tuh, agak bawah dikit. Ke belakang. Sampai kerasa. Pak. Sini Pak. Saya agak susah nyampe ini. Ya, di bawah ketek. Tangannya kayak punggung kura-kura tangannya. Tangan di bawah ketek. Setelah di bawah ketek, pergelangan tangan dalam. Nadi. Yang pakai jam dicopot dulu jamnya. Ya, yang pakai jam coba dulu. Tangannya 5 seperti ini, lemesin. Melambai-lambai. Ya. Lemes. Pas wudhu. Pas nanti. Ada yang bingung banget. Di sini perih. Itu biasanya orang yang bermasalah dengan pencernaan. Asam lambung, asam urat juga bisa. Mah, biasanya. Itu tangan dalam, berikutnya tangan luar. Pas posisi jam. Itu kan? Itu biasanya bermasalah pencernaan. Terakhir, karate